Saudaraku yang terkasih, hidup kita ini bagaikan sebuah buku yang terdiri dari sampul depan, lembaran isi, dan yang terakhir adalah sampul belakang. Sampul depan adalah kelahiran kita, dan lembaran demi lembaran adalah perjalanan kehidupan kita setiap saat, setiap hari. Dan yang terakhir, lembaran penutup atau sampul itu adalah kematian kita. Ketika kita lahir, lembaran itu diisi dengan coretan-coretan di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Coretan-coretan hitam, kesalahan-kesalahan kita, perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik di hadapan Tuhan. Namun sekalipun coretan itu penuh dan halaman itu penuh dengan coretan hitam, luar biasanya ketika kita melangkah membuka lembaran yang baru, maka tersedia bagi kita satu lembaran yang putih bersih. Itu adalah kasih karunia. Sekalipun kita melakukan kesalahan, namun ketika kita berhasil mau meninggalkan segala perbuatan kita, maka tersedia pengampunan bagi siapa saja yang mau mengaku dosa-dosanya setiap hari. Adalah seorang John Newton, seorang pria berkebangsaan Inggris. Dia adalah seorang yang jahat di mata Tuhan. Pekerjaannya setiap hari adalah menjual budak-budak yang dipilih dan dibawanya secara paksa dari orang-orang Afrika untuk dijual di Eropa. Dia mengumpulkan budak-budak itu dengan harga murah, kemudian dia menjualnya sebagai barang dagangan bagi orang-orang yang membutuhkan di daerah Eropa. Semua budak-budak Afrika itu diperlakukan secara kasar dan tidak manusiawi. Ada yang sampai menderita seumur hidup, bahkan ada yang sampai meninggal. Saudara-saudara, itu pekerjaan yang dilakoninya setiap hari, sehingga dia mempunyai keuntungan yang sangat dari pekerjaannya itu, sehingga dia begitu bangga, bahkan menertawakan apa itu Tuhan. Baginya Tuhan itu tidak masuk akal. Baginya Tuhan itu tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga kehidupannya masuk kepada kehidupan duniawi. Dia sering mabuk-mabukan, meminum minuman keras, hingga pada suatu saat pelayarannya di sebuah kapal pulau Atlantik. Pada saat itu terjadi gelombang yang maha dahsyat yang menghancurkan kapal itu, mengombang-ambingkan mereka dan orang-orang yang berada di kapal itu. Semua orang tertuju matanya kepada John Newton, sebab mereka tahu bahwa dialah sumber dari segala malapetaka itu, sebab dia terkenal dengan orang yang menghujat Tuhan. Saudara-saudara, dalam ketakutannya John Newton berpikir bahwa dia akan dibuang ke laut sebagaimana peristiwa Yunus. Di dalam doanya dia berdoa kepada Tuhan meminta ampun. Selama 3 hari mereka terombang-ambing di lautan itu tanpa arah. John Newton selalu berdoa dan meminta maaf, meminta dosanya dihapuskan oleh Tuhan supaya dia selamat dan seluruh penghuni kapal itu. Saudara-saudara, benar juga, sekalipun dia adalah orang yang jahat di mata Tuhan, tiba pada akhirnya mereka sampai ke daratan dengan selamat. Saat itulah John Newton mengubah satu karya yang luar biasa dengan menyanyikan sebuah lagu Amazing Grace. Luar biasa berkat Tuhan. Halo ngangado di rohana, sebab dia tahu bahwa hidupnya akan mati dan tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Tetapi dalam situasi demikian Allah masih memperhatikan dia. Allah masih mau mendengar doa-doanya dari mulutnya yang kotor itu,
dan Allah mau menyelamatkan dia, sehingga dia dalam karyanya itu mengubah lagu Ajaib Benar Anugerah. Saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan ternyata lagu itu sangat terkenal dan banyak orang menyukainya karena lagu itu sungguh-sungguh menguatkan kita dalam situasi dan kondisi yang di luar jangkauan dan kekuatan kita. Hingga 200 tahun lagu itu mencapai atau menduduki posisi 10 lagu yang paling populer di dunia. Ya, lagu itu adalah Ajaib Benar Anugerah. Saya lebih suka dengan terjemahan Indonesianya mengatakan ajaib daripada terjemahan bahasa Batak sikop, ya. Bukan hanya sikop, memang kasih dan penyertaan Tuhan itu sungguh-sungguh ajaib dan luar biasa. Saudara-saudara, itu adalah perjalanan kehidupan kita. Tak seorang pun di dunia ini yang tidak mempunyai masa lalu. Mungkin masa lalu kita adalah masa lalu yang suram. Kita adalah orang-orang yang jauh dari Tuhan. Tetapi tersedia kemungkinan bagi kita setiap saat ketika kita memohon pengampunan kepada Tuhan. Dan kita datang ke gereja, darah Tuhan itu menyucikan kita setiap saat. Saudara-saudara, tanya dirimu, apa perbuatanmu selama ini kepada Tuhan? Seandainya saya diulang kembali kehidupan saya mulai dari kecil sampai sekarang, mungkin saya malu ke hadapan Tuhan. Saya tidak berani datang ke gereja ini. Seandainya PCD kehidupan kita diputar ulang kembali, kamu mungkin akan malu dan menutup muka di hadapan Tuhan. Tetapi ingat, sekalipun kamu berada dalam situasi demikian, Tuhan masih membuka tangannya lebar-lebar. Datanglah saudaraku, bertobatlah dan berubahlah, sebab Tuhan itu sungguh maha baik, yang memberikan nyawanya menjadi tebusan untuk kita, supaya kamu selamat dan kita diselamatkan. Kamu menjadi sempurna bukan karena kamu sempurna, tetapi karena darahnya yang menyempurnakan kita. Sungguh tiada taranya kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, apa yang bisa kita perbuat untuk memperpanjang kehidupan kita saat ini? Mungkin saudara dengan angkuh berkata, oh saya masih muda, saya masih sehat. Saudara-saudaraku, saya anjurkan saudara sering pergi ke ruang ICU. Di sana saudara mungkin akan melihat dan mata saudara akan terbuka betapa pentingnya kesehatan itu, betapa mahalnya dan berharganya napas itu. Ketika orang bersusah payah berjuang, antri, bahkan sampai ada yang tidak dapat jatah sekalipun napasnya sudah tersengal-sengal, saudara masih bisa menikmati hari ini dengan indah. Saudara masih bisa menikmati kehidupan ini dengan baik. Saudara masih bisa bernapas memuji Tuhan. Kalau saudara tidak mampu dengan bibirmu berkata bahwa itu adalah keajaiban Tuhan, saudara, yang paling penting ketika kamu datang beribadah, karena kamu meyakini kebesaran anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Itu saja. Tuhan tidak menyuruh Anda menjual rumahmu sekarang. Jual rumahmu dan beri persembahan ke gereja seluruhnya seperti Ananias dan Safira. Tidak. Tuhan tidak menyuruh Anda untuk menjual mobilmu, datang ke gereja, berikan amulatenmu semua. Tidak. Tetapi Tuhan mengingatkan kita, datanglah, bersyukurlah. Sebagaimana nyanyian kita lagi, Tuhan betapa banyak berkat yang kau beri. Tuhan betapa banyaknya. Tohoro gurang pasu-pasu di matahari jalho. Dokot jadi roham tohoro.
Benarkah kita menyadari bahwa banyak benar kasih dan kuasa Tuhan itu menyertai kita sepanjang kehidupan kita? Jika benar, molotohodo, pujilah Tuhan dari hatimu. Sebab penyembahan yang berasal dari hati itu adalah penyembahan yang paling harum di hadapan Tuhan. Penyembahan yang demikianlah yang diinginkan Tuhan seumur hidup dari kita. Kita ingin merubah kehidupan kita. Kita ingin meninggalkan kehidupan kita yang lama. Sebab kamu dulu sudah mati dengan pelanggaran-pelanggaranmu. Tetapi karena kasih Tuhan, darah Tuhan, kita disucikan dan dipulihkan menjadi manusia yang baru. Manusia yang baru di dalam Tuhan. Sebagaimana metamorfosis yang terjadi dalam kehidupan. Misalnya seekor capung melakukan metamorfosis, perubahan bentuk dari sebuah telur kemudian menjadi larva, dari larva menjadi capung muda hingga dewasa. Larva itu akan tinggal dan berada di dalam air ataupun di dalam sawah atau tanah. Kehidupan kita juga seperti itu. Kalau kita sudah hidup baru dalam Tuhan, jangan lagi kembali kepada kehidupan yang lama, tetapi tetaplah menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih, itulah motivasi kehidupan bagi kita saat ini. Seperti yang kita dengar tadi, John Newton di dalam kehidupannya melihat kebesaran Tuhan dan dia bisa berkarya, melakukan karyanya yang bisa kita nikmati sampai sekarang. Mungkin di antara kita ada yang lagu kesukaannya itu adalah lagu tersebut, ya. Mari kita nyanyikan dulu sekali, dibantu leader song kita, Kidung Jemaat nomor 40. Kalau kita yakini dan kita percaya keajaiban Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita, tentunya kita menangis menyanyikan ini. Sebab tak terhitung dan tak terbayar. Kita ditebus Tuhan bukan dengan emas atau perak, tetapi kita ditebus dengan harta yang sangat mahal, yaitu darahnya. Oleh karena itu kita nyanyikan dulu Kidung Jemaat nomor 40. Ajaib benar, sama-sama. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang tak bercela, olehnya aku sembuh, olehnya aku. Ketika aku insaf dan cemas, ketika insaf cemas, syukur bebanku lepas berkat anugerah. Tak ada yang bisa melakukan itu selain daripada Tuhan kita. Tak ada yang bisa memberikan kekuatan selain daripada Tuhan yang menguatkan kita. Saudara-saudara, pulanglah dan terimalah segala sesuatu yang terbaik dari Tuhan ketika saudara mencari Tuhan di dalam kehidupan. Apapun yang saudara lakukan di dalam kehidupan ini, lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Ketika saudara sekarang menerima yang baik dalam hidup ini, jangan membuat saudara tinggi hati di hadapan Tuhan. Sebagaimana John Newton, semakin menjauh meninggikan dirinya, maka dia mendapat celaka. Tetapi ketika semakin mendekat,
semakin memberikan hati dan hidup kita untuk Tuhan, maka sukacita yang luar biasa akan berada di hadapan kita, berada dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita jadikan pandemi COVID-19 ini menjadi sesuatu yang mengubah kehidupan kita untuk lebih baik, supaya kita bukan lagi menjadi orang-orang berdosa. Kita telah dipilih dan ditebus, bukan karena rupamu yang rupawan, bukan karena perbuatanmu yang baik di hadapan Tuhan, bukan karena pemberianmu yang sungguh di hadapan Tuhan, tetapi semata-mata hanyalah karena kasih Tuhan. Luar biasanya Tuhan memilih Anda, memilih saya, memilih kamu, supaya kamu menjadi orang yang berharga di hadapan Tuhan. Jangan sia-siakan itu di hadapan Tuhan. Jangan sia-siakan perbuatannya itu di hadapan Tuhan. Tetapi yakinilah itu dan syukuri. Sebab itu tidak terbeli dengan harta kekayaanmu, tidak terbeli dengan jabatan, dengan apa yang kamu miliki sekarang. Tetapi itu adalah murni belas kasihan Tuhan. Amazing grace. Hanya karena kasih Tuhan. Sola gracia. Hanya oleh karena kasih Tuhan kita beroleh kehidupan sekarang. Oleh karena itu bersyukurlah setiap saat. Pujilah Tuhan setiap saat. Jadikanlah Tuhan menjadi sandaran hidup kita setiap saat. Jadikanlah Tuhan penuntun kehidupan kita sepanjang hari, sepanjang saat, supaya segala sesuatu yang terbaik itu dapat kita terima, dapat kita raih di dalam kehidupan kita. Letare minggu hari ini mengingatkan kita bagaimana kita mampu bersukacita. Tentunya itu berasal dari hati. Ketika kita mensyukuri berkat Tuhan, maka secara otomatis kamu yang berada di bait suci ini pasti akan berletare, bersukacita, memuji Tuhan, sebab tidak ada yang baik selain daripada kebesaran kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin.